semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tugas UAS dengan mata kuliah ekonomi koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Di sini salah satu bab yang saya ambil dalam buku ekonomi koperasi dan usaha mikro kecil menengah yaitu bab 8, itu yang berjudul kajian kasus kebijakan pengembangan usaha mikro kecil menengah di suatu daerah. Dalam kajian kasus kebijakan pengembangan usaha mikro kecil menengah di suatu daerah ini, yang perlu saya bahas itu ada 2 poin. Yang pertama, upaya pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Majalengka, dan kedua itu pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan melalui UKM di Kabupaten Sukabumi, Indonesia. Masuk pada sub pembahasan yang kedua, selesai pendahuluan yaitu kajian teoritis. Kajian teoritis ini ada salah satu poin yang perlu saya bahas yaitu tantangan usaha mikro kecil menengah di era pasar bebas. Para era perdagangan pasar bebas seperti saat ini, usaha mikro kecil menengah di Indonesia itu memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian bangsa berbasis kemandirian. Usaha mikro kecil menengah itu dapat berperan sebagai pencipta lapangan kerja dan membangun akses pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga di sisi lain itu ditemukan kenyataan bahwa banyak usaha mikro kecil menengah itu yang mengalami masalah di berbagai aspek usaha yang akan memperberat daya saing usaha. Masalah-masalah ini itu harus ada 2 poin untuk bagaimana bisa menyelesaikan, yaitu yang pertama, peran pemerintah dalam penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah, dan kedua, peran koperasi dalam penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah. Yang pertama, peran pemerintah dalam penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah, yaitu bagaimana keterlibatan pemerintah itu menjadi fenomena umum dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang. Dan kedua, peran koperasi dalam penguatan daya saing usaha mikro kecil menengah, itu untuk bagaimana koperasi itu harus bagaimana bergabung dengan usaha mikro kecil menengah agar bisa mengurangi risiko beban itu sendiri, karena dengan usaha berkelompok dapat menyebabkan terbentuknya skala biaya berbeda dan lebih efisien. Selesai kajian teoritis itu masuk sub pembahasan yang ketiga, itu metodologi. Metodologi ini yaitu ada beberapa tahap juga. Yang pertama itu metode kajian. Metode kajian ini bagaimana suatu metode penelitian di suatu daerah, apakah metode memakai metode kajiannya kualitatif maupun atau kajian kuantitatif. Di sini saya jelaskan yaitu bagaimana metode kajian adalah pada kelompok usaha mikro kecil menengah di 26 kecamatan di Kabupaten Majalengka. Itu unit subjek penelitian yang digunakan itu metode survei adalah teknik random sampling untuk menganalisis kuantitatif. Jadi metode ini mereka memakai metode kuantitatif. Dan juga yang kedua itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini pada kajian ini adalah teknik terbentuknya angket, observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Dan ketiga itu prosedur kajian, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan dan tahap terakhir. Masuk juga pada
Untuk pembahasan yang keempat, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini untuk bagaimana kita menjelaskan soal kondisi umum atau deskripsi dunia usaha. Deskripsi dunia usaha ini pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majalengka saat ini mayoritas berskala mikro kecil dan menengah. Pada umumnya mereka bergerak dalam usaha kerajinan dan industri olah makanan. Dan kedua yaitu deskripsi usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Itu yang pertama usaha mikro kecil menengah, dan kedua koperasi. Koperasi sehingga melahirkan banyak cabang maupun subtema, yaitu jenis koperasi, bidang usaha, keanggotaan, pemodalan, manajemen dan produksi, dan pemasaran. Selesai menjelaskan hasil dan pembahasan, itu masuk pada poin pembahasan yang kedua tadi. Yang pertama, yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan melalui UKM, yaitu di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. Pada poin yang kedua atau pada poin B ini, yang pokok pembahasan itu pendahuluan juga. Pendahuluan yang dimaksud pada pembahasan ini yaitu untuk bagaimana menceritakan kemiskinan di suatu daerah, itu bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah utama dalam proses pembangunan di Indonesia. Jadi artinya dipahami bentuk sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk memastikan kelangsungan hidup. Sedangkan pada arti yang luas, salah satu teori dari Barat, dia mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu konsep bersepadu yang mempunyai 5 dimensi, yaitu kemiskinan, ketidakupayaan, kelemahan, pergantungan, dan kelima itu terasing secara geografis ataupun sosiologis. Terus selesai pada pembahasan pendahuluan, yaitu masuk pada sub pembahasan yang kedua, yaitu kajian lepas. Kajian lepas ini untuk bagaimana mengkaji soal sektor UKM di suatu daerah. Pada kajian di Indonesia awal tahun 90-an yang dilakukan oleh Chris Manning pada tahun 1991, beliau mendapat bahwa sektor UKM bagian dari sistem ekonomi bandar yang belum mendapatkan bantuan dari kerajaan, ataupun belum mampu menggunakan bantuan yang telah disediakan. Dan beliau menjelaskan beberapa keadaan UKM di Indonesia pada masa itu, yaitu UKM tidak mempunyai sistem organisasi secara baik, dan juga tidak menggunakan institusi lokal, tidak mempunyai lesen perniagaan. Kajian ini dilakukan Tambunan atau salah satu teori juga pada tahun 2003. Dia mendapati bahwa pentingnya kesan UKM untuk pembangunan ekonomi nasional karena sumbangannya yang besar terhadap kesempatan kerja dan kenaikan pendapatan khasnya di kawasan luar bandar. Selesai kajian lepas yang masuk pada sub pembahasan yang ketiga, yaitu hasil penelitian. Hasil penelitian ini untuk bagaimana dia punya hasil meneliti kemiskinan yang berada di suatu daerah, yaitu di Jawa Barat. Yang pertama, hala 7 pembangunan masyarakat luar bandar. Pada merancang program jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembasmian kemiskinan melalui beberapa tahap kelompok kegiatan, yaitu kelompok pertama itu kelompok bantuan perlindungan sosial berdasarkan keluarga,
Dan kedua, kelompok bantuan pemerkasaan masyarakat. Dan ketiga, kelompok bantuan program murah untuk rakyat. Selesai hal 7 pembangunan masyarakat luar bandar itu, yang kedua itu pertumbuhan pelaksanaan program. Pertumbuhan pelaksanaan program ini untuk bagaimana program bantuan di Desa Sukamaju dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM Sukamaju. BKM itu merupakan badan atau institusi dari anggota masyarakat yang mempunyai pengertian sebagai tempat masyarakat untuk bekerja sama. Dan ketiga itu kegiatan usaha kecil masyarakat atau UKM. Bagaimana perkembangan kegiatan usaha kecil masyarakat di Sukamaju? Memang tidak dapat dijauhkan dari pemanfaatan sumber asli di Desa Sukamaju. Dan terakhir yaitu program bantuan langsung dari masyarakat. Pada program ini, selain kegiatan bimbingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, bantuan ini dilanjutkan untuk pembangunan sarana dan infrastruktur desa yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu sendiri. Selesai hasil penelitian itu masuk pada terakhir yaitu rumusan. Rumusan ini untuk bagaimana merumuskan seluruh masalah keluhan-keluhan masyarakat soal kemiskinan. Rumusan dia menjelaskan bahwa program nasional pemerkasaan masyarakat mandiri perdesaan itu merupakan salah satu mekanisme program khas pemerkasaan masyarakat dalam usaha bagaimana mengembangkan usaha kecil dan menengah, dan pembasmian kemiskinan secara terpadu pada kawasan luar bandar. Desa Sukamaju merupakan salah satu kawasan yang diutamakan untuk mendapatkan bantuan PNPM karena sebagian besar masyarakat Sukamaju itu termasuk dalam kelompok termiskin dan Kabupaten Sukamaju. Akhirnya rumusan ini dia menjelaskan untuk bagaimana program nasional itu harus bagaimana melihat suatu desa Sukamaju untuk bagaimana menghadirkan usaha kecil menengah dan begitu bisa bersaing di negara-negara luar. Jadi mungkin itu saja presentasi tugas UAS mengenai atau mata kuliah ekonomi koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.